Rumah Batu Olak Kemang. Rumah Batu Olak Kemang adalah bangunan bersejarah yang dibangun sekitar abad ke-18 oleh Pangeran Wirokusumo atau Syahid Idrus Hasan Al-Jufri, seorang tokoh penting dan besan Sultan Taha Saifuddin. Rumah ini terletak di Olak Kemang, seberang kota Jambi, dan mencerminkan perpaduan arsitektur Cina, Arab, dan Eropa, menandakan peran Jambi sebagai pusat perdagangan dan peradaban pada masanya. Rumah ini juga dikenal dengan sebutan Rumah Raja dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Selain nilai sejarahnya, rumah ini terkenal dengan kisah mistis dan aura supranatural. Banyak warga dan pengunjung mengaku mendengar suara aneh atau melihat penampakan di sekitar rumah yang diyakini berkaitan dengan kekuatan spiritual Pangeran Wirokusumo. Dengan usianya yang sangat tua dan kondisi bangunan yang mulai rusak, rumah ini menjadi simbol kekayaan sejarah dan kebudayaan Jambi, serta menyimpan legenda yang hidup di tengah masyarakat hingga kini. Rumah Batu Olak Kemang ini dibangun dengan bahan batu bata dan semen. Rumah ini berbeda dari rumah adat Melayu umumnya. Menurut cerita masyarakat, rumah ini dulunya milik seorang bangsawan Kesultanan Jambi dan menjadi pusat kegiatan sosial serta pemerintahan. Dengan lokasinya yang sangat strategis di jalur perdagangan, rumah ini juga berperan penting dalam interaksi dagang di masa lalu. Arsitekturnya merupakan perpaduan gaya lokal dan kolonial, dengan atap limas dan jendela besar yang dihiasi ukiran khas Jambi. Seiring berjalannya waktu, setelah keruntuhan Kesultanan Jambi, rumah ini kehilangan fungsi dan sempat ditinggalkan. Kini, rumah batu telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya dan menjadi simbol penting pelestarian warisan sejarah dan budaya Jambi. Nama Olak sendiri konon berasal dari kata dalam bahasa Betawi yang merujuk pada suatu yang besar atau mengesankan. Rumah ini memiliki fungsi sosial yang sangat penting pada zamannya sebagai tempat pertemuan para penjabat, diplomat, serta orang-orang penting di masyarakat. Rumah ini tidak hanya sekedar bangunan tua, melainkan saksi bisu dari perpaduan budaya Cina, Eropa, dan Islam yang berkembang pada masa Kesultanan Jambi. Pelabuhan Bom Batu atau yang sekarang dikenal sebagai Pelabuhan Weton di kawasan WTC Jambi adalah salah satu situs bersejarah penting di kota Jambi. Dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda dan mulai beroperasi pada 1 April 1929. Pelabuhan ini terletak di tepi Sungai Batanghari. Pada masa kejayaannya, Bom Batu menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang sangat aktif, di mana kapal-kapal dari berbagai daerah datang untuk mengangkut karet, hasil hutan, dan barang dagangan lainnya. Pelabuhan ini memainkan peran penting dalam perekonomian Jambi, menjadi titik vital aktivitas bongkar muat barang dan perdagangan lokal maupun ekspor. Namun, seiring perkembangan zaman, aktivitas pelabuhan ini mulai turun. Pada tahun 1996, kegiatan pelabuhan dipindahkan ke Pelabuhan Talang Duku, dan pada 2007, kawasan ini diubah menjadi pusat pembelanjaan modern atau WTC Batanghari dan Hotel Wildtop. Meskipun sudah tidak lagi berfungsi sebagai pelabuhan, Bom Batu tetap dikenang sebagai bagian penting dari sejarah kota Jambi. Keberadaannya mencerminkan perubahan zaman di era kolonial hingga modernisasi, dan menjadi simbol perkembangan ekonomi serta masyarakat Jambi. Meskipun sudah tidak lagi berfungsi sebagai pelabuhan, Bom Batu tetap dikenang sebagai bagian penting dari sejarah kota Jambi. Keberadaannya mencerminkan perubahan zaman, dari era kolonial hingga modernisasi, dan menjadi simbol perkembangan ekonomi serta sosial masyarakat Jambi.
Di tengah hiruk-pikuk kota Jambi, berdiri megah sebuah bangunan bersejarah di Jalan Raden Matahir. Bangunan ini bukan hanya rumah sakit biasa, ia menyimpan jejak masa lalu yang panjang, penuh nilai sejarah dan pengabdian. Inilah kisah tentang Rumah Sakit Bayangkara, tempat di mana masa lalu kolonial bertemu dengan pengabdian modern. Lebih dari seabad yang lalu, pada masa penjajahan Belanda, seorang residen bernama Helfrich membangun sebuah kantor keresidenan. Antara tahun 1908 hingga 1912, bangunan itu menjadi administrasi pemerintahan kolonial. Arsitekturnya khas Eropa, berkubah tinggi, berdinding tebal, dan berteras luas. Ciri khas bangunan Belanda yang kuat namun elegan. Seiring waktu, gedung ini menjadi saksi bisu perubahan zaman, dari penjajah menuju kemerdekaan, dan dari bangunan administratif menjadi tempat penyembuhan. Hal yang paling istimewa dari tempat ini adalah warisan sejarah yang masih melekat erat. Setiap bata dan kusen jendela adalah saksi bisu zaman kolonial. Dinding-dindingnya mengandung cerita yang tak terucap tentang penjajahan, kemerdekaan, dan pembangunan. Ia adalah penghubung masa lalu dan kini, hanya tempat di mana sejarah dan pelayanan manusia bersatu dalam harmoni. Ia adalah saksi sejarah tempat penjajahan berubah menjadi kemerdekaan, dan tempat penderitaan berubah menjadi penyembuhan. Kini, jika melintas di depan rumah sakit itu dan melihat bangunan tuanya yang masih berdiri tegak, ingatlah, itu bukan hanya sekedar gedung. Itu adalah penjaga sejarah, penyambung nyawa, dan saksi dua zaman, penjajahan dan kemerdekaan. Kapan Bapak tahu tentang rumah sakit Bayangkara Jambi? Saya sudah tahu sejak tahun 1990-an. Waktu itu rumah sakit ini belum sebesar sekarang. Apakah pernah terjadi peristiwa penting di rumah sakit ini? Kalau nggak salah, rumah sakit ini sudah ada sejak zaman dulu, mungkin sekitar tahun 1950-an. Sudah banyak berubah, sekarang lebih besar, fasilitasnya juga lebih lengkap untuk alat-alatnya.